Dalam lahat longsor, pengendara dihimbau berhati-hati. PT KAI tutup jalan tikus yang dianggap ilegal. Seorang driver ojol membagi kartu kampanye dan mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas Aiju Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas Aiju Sumsel selengkapnya. Pemirsa, jalan lintas Provinsi Pagar Alam Lahat amblas hingga harus ditimbun tanah. Pengendara diminta berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut karena tanah yang labil akibat curah hujan yang tinggi sebulan terakhir. Akibat hujan terjadi terus-menerus beberapa pekan terakhir, jalan lintas provinsi tepatnya berada di antara Pagar Alam Lahat yang perbatasan antara Desa Kuba dan Jati, Kecamatan Pulau Pinang mengalami amblas dan longsor. Lebih dari 20 cm jalan lintas ini mengalami amblas dengan panjang lebih dari 50 meter. Dikatakan Camat Pulau Pinang Anton, pihaknya mengaku sudah melaporkan keadaan jalan tersebut. Kondisi semakin parah karena saat hujan turun dan aliran air melewati jalan ini menjadikan jalan lebih licin. Kendaraan yang melintas juga meninggalkan bekas ban hingga jalan tidak rata. Pengendara yang melintas dihimbau ekstra waspada, apalagi untuk angkutan besar. Meskipun sudah dilakukan penimbunan tanah agar jalan kembali datar dan bisa dilalui, namun saat hujan turun, jalan akan berlumpur hingga pengendara harus berhati-hati saat melintas. Jadi untuk mengantisipasi khususnya pengguna jalan ini, itu sudah dilibatkan perangkat desa maupun TNI Polri maupun dari kepolisian, khususnya Polsek Pulau Pinang, untuk istilahnya mengantisipasi pengguna jalan, khususnya korban. Kalau ini sebenarnya untuk mengatur lalu lintas khususnya. Rambu peringatan lalu lintas jalan rawan longsor dan amblas di lokasi sudah dipasang di kawasan tersebut, memberitahukan agar pengendara yang melintas untuk berhati-hati. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Seringnya terjadi kecelakaan di jalur sebidang kereta api tanpa palang pintu, khususnya jalur tikus. Pemda Lahat bersama PT KAI sepakat menutup jalur jalan yang dianggap ilegal. Jalan tikus tersebut yakni di depan Sederhana Lembayung dan Jalan Terowongan Gunung Gajah. Sering memakan korban jiwa, jalur tikus perlintasan sebidang tanpa palang pintu ditutup. Penutupan diawali kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Lahat bersama pihak PT Kereta Api Indonesia. Menurut data ada lebih 11 perlintasan sebidang tanpa palang pintu, baik resmi maupun jalan tikus yang dianggap ilegal. Bahkan sejumlah jalan resmi tanpa palang pintu di dalam kota Lahat dengan intensitas sangat padat lalu lintas. Ada 4, yakni jalur Sekip Pertamina dan pintu belakang gudang PT KAI. 2 diantaranya ada di depan pintu gerbang SMK Negeri 2 Lahat dan Taman Makam Pahlawan. Selain pemasangan portal besi, Pemda Lahat juga terus mendesak PT KAI membangun palang otomatis dan pos penjagaan di perlintasan sebidang ini. Jadi berusaha pemerintah daerah Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan KAI dan PT KAI akan mengajak rapat kami dalam minggu inilah ya kan. Ya. Tadi katanya dari perwakilan PT KAI itu akan rapat di Jakarta terkait dengan rencana pemasangan palang pintu yang ada beberapa palang pintu yang resmi yang akan dipasang palang pintu. Pihak PT KAI mengaku upaya ini diharapkan bisa menekan angka insiden karena PT KAI juga mengkhawatirkan perjalanan kereta api jika ada benda yang lebih besar ditabrak yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Mendorong. Jadi untuk hari ini rencananya ada 2 titik kita tutup lintasan yang
pasar liar istilahnya ya. Kalau di sini di tambak ini sama arah ke Terowongan. Dua titik itu. Dan itu sudah di backup dan disepakati oleh para musbida tadi, kita rapat di kantor. Untuk korban wanita. Selama Januari ini saja terjadi 2 insiden yang menyebabkan korban jiwa dan materi di jalur sebidang tanpa palang pintu di Kota Lahat. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue di beberapa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat, membuat Dinas Kesehatan setempat melakukan fogging setelah instruksi PJ Bupati Oku. Penyebaran kasus demam berdarah dengue di beberapa daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu makin meningkat. Dinas Kesehatan setempat mencatat sejak Desember lalu hingga Januari tahun ini ada 50 kasus DBD dan 1 meninggal. Melihat kejadian itu, pejabat Bupati Oku Haji Teddy Meliwansyah langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan antisipasi nyata. Selasa pagi, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim untuk melakukan fogging, menyasar sekolah-sekolah serta pemukiman padat. Dinkes Oku mengungkapkan anak-anak sangat rentan terkena penyakit demam berdarah yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Dinas Kesehatan melakukan fogging fokus secara massal di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Dedi Wijaya, saat ini di Kabupaten Oku penyakit DBD mulai meluas, terutama kepada anak-anak. Mulai dari musim penghujan di tahun 2023, Dinkes Oku telah menerima laporan sebanyak 50 kasus positif DBD. Pihaknya telah melakukan pencegahan wilayah yang menjadi dugaan seperti sekolah dan bisa saja menjadi awal mula penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Saat ini lagi melonjaknya kasus DBD di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Oku. Oleh sebab itu kita melakukan upaya-upaya pencegahan jangan sampai terjadi penularan kasus DBD yang lebih banyak lagi, karena salah satu tempat penularan penyakit DBD oleh gigitan nyamuk ini di tempat-tempat sekolah, terutama yang masih anak-anak, ya, masih PAUD, SD, SMP. Selain itu, Dinkes juga menginstruksikan semua pelayanan kesehatan Puskesmas untuk melakukan fogging di wilayah kerja masing-masing. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kasus asusila oleh oknum guru terhadap pelajar kembali terjadi di Kota Prabu Mulih. Kali ini, seorang siswi sekolah menengah kejuruan mengaku dilecehkan gurunya dengan cara dipegang dagu dan bagian sensitif bagian dada. Pelaku penganiayaan berat inisial HF yang mengakibatkan luka berat di tubuh korbannya tak lain tetangganya satu desa sendiri di Kabupaten Lahat. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dengan motif pelaku melakukan penganiayaan kepada korban karena dendam. Dikatakan korban sering menyudutkan orang tua pelaku sebagai kades. Penganiayaan terjadi di lapangan Poli Dusun 1 Desa Pagar Negara Lahat. Korban inisial NBH yang mengalami beberapa luka dari senjata tajam akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku sudah diamankan polisi dengan barang bukti berupa kaos milik korban. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari hasil penyidikan kita, dari pengakuan tersangka, motifnya tersangka ini sakit hati kepada tersangka ini sakit hati kepada korban, di mana korban sering mengkritik terhadap keluarga si tersangka secara berlebihan. Mungkin itu motifnya. Dari informasi yang didapat, korban mengalami luka bacok parah di bagian pundak kanan dan tangan kirinya. Polres Lahat menghimbau setiap permasalahan apapun dapat diselesaikan dengan baik-baik dan jangan main hakim sendiri, sehingga tidak merugikan pihak lain, diri sendiri, dengan melakukan penganiayaan. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan penyebabkan korban kritis di Kabupaten Lahat ditangkap polisi. Tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ditemani keluarganya, sebut saja Bunga 16 tahun, warga Kecamatan Prabu Mulih Timur, Prabu Mulih, melaporkan tindakan asusila oknum guru teknik Sekolah Menengah Kejuruan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Prabu Mulih.
Di hadapan petugas, korban menceritakan kronologis kejadian di mana sebelum kejadian pelecehan tersebut, korban meminta bantuan oknum guru untuk mengeluarkan sepeda motor dari parkiran usai jam belajar sekolah. Dia disetapkannya di pinggir jalan, dia madep belakang, posisi tangan kirinya megang tangan kanan aku secara paksa. Habis itu ku ngomong ke jangan pegang-pegang Pak, aku ngomong ke Mak itu. Aku tarik lepas tangan aku, dia juga melepas ke tangannya, untunglah. Kasat Reskrim Polres Prabu Muli, AKP Herli Setiawan telah menerima laporan korban. Saat ini pihaknya tengah memeriksa saksi dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Kita telah menerima laporan polisi perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka W. Dan kami telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMK 3 Prabu Muli, Awang Darmawan mengakui jika siswa dan guru oknum tersebut merupakan siswi dan guru sekolahnya. Tindakan kasus asusila terjadi di luar jam belajar sekolah. Kejadian itu memang benar terjadi dan sedang dalam proses di kepolisian dan kita akan kooperatif dalam melaksanakan menindaklanjuti kasus ini. Oknum guru SMK tersebut diketahui baru seminggu terakhir mengajar di sekolah itu sebagai guru honorer. Keluarga korban berharap pelaku dapat segera ditangkap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Di Musirawas menyediakan wisata sambil menyantap madu dari sarangnya. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Family 100 di MNC TV. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Family 100 di MNC TV. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Take Me Out Indonesia di MNC TV. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Kontes Primadona Pantura di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Kak Irfan ikutan, tapi dia yang diangkat, Karena Mira. 4, Amora. 4, Abel. 100 di MNC TV. Tahun baru, hadiah baru dong. Hadiah 100 juta jadi 200 juta dan kini disulap jadi mobil. Wow! Family 100 di MNC TV. Pertama dari 100 kedatangan anak kembar tim Mentari dan Jimmy. LNS datang dan bikin heboh. Ada juga ini duo jagoan super. Family 100 tayang setiap hari hanya di MNC TV. Tahun baru, hadiah baru dong. Hadiah 100 juta jadi 200 juta dan kini disulap jadi mobil. Wow! Family 100 di MNC TV. Tahun baru, hadiah baru dong. Hadiah 100 juta jadi 200 juta dan kini disulap jadi mobil. Wow! Family 100 di MNC TV.
Tahun baru, hadiah baru dong. Hadiah 100 juta jadi 200 juta dan kini disulap jadi mobil. Wow! Family 100 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bertahun-tahun tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan dan nyaris ambruk. Basnas Kota Palembang berhasil menyulap gubuk milik Ibu Masnon di Jalan Kemas Rindu tersebut menjadi istana kecil dan diresmikan langsung oleh PJ Wali Kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang meresmikan bedah rumah milik Ibu Masnon yang berada di Jalan Kemas Rindu, Lorong Santai, Kecamatan Kertapati, Palembang. Sebelumnya Ibu Masnon pun tinggal bertahun-tahun di gubuk yang memprihatinkan dan nyaris ambruk. Bahkan saat air pasang, dirinya pun tidur di atas air yang masuk memenuhi gubuknya. Hingga akhirnya pemerintah kota melalui Basnas Kota Palembang berhasil menyulap gubuk tersebut menjadi istana kecil. PJ Wali Kota Palembang pun mengatakan akan lebih meningkatkan apa yang menjadi program kemanusiaan dari Basnas tersebut. Karena ini merupakan program yang sangat dibutuhkan dan menyentuh masyarakat dengan ekonomi ke bawah. Semoga rumah yang menjadi program dari Basnas Kota ini bisa membantu dalam hal ini menerima manfaatnya Ibu Masnon lebih nyaman dan lebih bermanfaat beliau bersama keluarganya. Dan ke depan akan terus kita tingkatkan karena masih relatif cukup banyak rumah yang tidak layak huni di angka 2.700-an. Banyak program, pertama program melalui APBN, APBD yaitu melalui Dinas Perkintan. Tetapi ada juga program yang diinisiasi oleh Basnas Kota Palembang. Dari tahun berapa? Baru sekarang keluarnya. Untuk kondisi sebelumnya seperti apa rumahnya? Yang sebelumnya hancur rumah nih. Sudah hancur ya? Kita hidup lagi di atas banyu, hidup di atas air. Itu airnya naik atau gimana nih Pak? Airnya sama ini, besar. Oh, tinggi. Ini kan jam 12 kakek besar ini. Ini rumah panggung nih Pak awalnya Pak? Tidak ada tiang rumahnya. Iya. Panggung karena itu dinginnya. Ular masuk. Kenapa bisa? Di tahun ini ada 24 rumah yang menjadi target dari Basnas. Sedangkan dari Perkimtan Kota Palembang juga ada program bedah rumah dan pemerintah Kota Palembang akan terus mengupayakan dengan mengusulkan program bedah rumah ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah pusat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Berangkat dari dukungan sesama pengemudi ojek online dan pekerja harian lepas, membuat seorang warga Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang, Oyong Hairudin, nekat maju menjadi calon legislatif DPRD Kota Palembang. Oyong tak gentar dengan minimnya pendanaan kampanye yang dimilikinya dibandingkan caleg lain yang berprofesi mentereng. Oyong membagi waktu mencari nafkah yang bersinergi dengan kampanye langsung ke warga Palembang. Seorang warga yang berprofesi sebagai ojek online, Oyong Hairudin, resah dengan keluhan rekan-rekannya sesama ojol, tukang bangunan dan pekerja lepas lainnya yang merasa selama ini diabaikan pemerintah. Berangkat dari diskusi dan dukungan, ia pun nekat maju menjadi caleg DPRD Kota Palembang Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus dan Bukit Kecil dari Partai Kebangkitan Nusantara. Dukungan sang istri tercinta dan keluarga besar serta teman sejawat membuatnya menawarkan 3 program untuk masyarakat menengah ke bawah seperti bantuan sembako, biaya pendidikan, dan kesehatan. Mau jadi caleg dengan alat peraga kampanye yang minim tak menjadi persoalan bagi Oyong. Ia justru memanfaatkan mobilitasnya sebagai ojek online di Palembang untuk berkampanye langsung kepada warga pemilih. Driver ojol ini selalu berdialog dan menyerap aspirasi sesama rekan ojol dan warga menengah ke bawah. Ia yakin pemilih sudah cerdas dan ingin mendapatkan wakil rakyat yang mumpuni dan ia berharap bisa mengemban sebagai wakil rakyat. Ide besarnya adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak muda di khususnya Dapil 1 ini yang meliputi Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus dan Bukit Kecil adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi tahun 2045 di mana Indonesia itu kan sudah 100 tahun itu. Jadi dari sini menyiapkan pendidikannya bagaimana, menyiapkan mereka punya keterampilan atau kemampuan untuk siap bertarung di 2045 itu.
Dukungan datang dari semua pihak yang memang berharap ada wakil rakyat yang dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Mereka pun tak segan mengajak keluarga besar, lingkungan tetangga dan warga sekitar untuk menitipkan amanah pada ojek online yang satu ini. Kita dukung sepenuhnya, mulai dari kita bantu informasikan ke keluarga di dapil, sampai ya ikut serta kegiatan dalam pencalekan ini. Harapannya semoga bisa terpilih, bisa menunaikan janji dan bisa bekerja untuk masyarakat. Selaku pribadi untuk tahun ini aku support, dukung kan. Yang pertama kami satu profesi juga termasuk di lapangan ini satu perjuangan lah kan. Dan kami juga berharap ada yang pribadi-pribadi tak koyong ini maju kan, supaya juga dapat didengar aspirasi satu rekan-rekan satu profesi kan. Meski hanya seorang ojek online, Oyong Hairudin merupakan sarjana komputer yang aktif berorganisasi sosial dan melek teknologi. Kemampuan ini diharapkan menjadi pertimbangan pemilih untuk mencoblos dirinya pada 14 Februari mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati langsung madu dari sarangnya di Kabupaten Musirawas, Anda bisa berwisata yang tidak biasa, yakni wisata sedot madu langsung dari sarangnya. Tak perlu khawatir Anda akan disengat, karena sarang lebah jenis trigona ini merupakan jenis lebah yang tidak menyengat. Dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung di daerah Bukit Conggong, Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, warga mengembangkan wisata sedot madu langsung dari sarangnya untuk menarik minat pengunjung. Tenang, pengunjung tak perlu khawatir akan tersengat karena lebah trigona atau yang dikenal warga lokal madu kelulut ini tidak memiliki sengat dan tidak agresif. Ada puluhan stup atau sarang lebah yang dibudidayakan oleh warga di kawasan hutan kemasyarakatan Wana Manunggal ini. Madu jenis trigona ini menyimpan madu dalam sarang yang berbentuk mirip mangkok. Sehingga hanya dengan menggunakan sedotan plastik, pengunjung dapat dengan mudah untuk menyedot madu. Masa panen madu ini cukup singkat, bisa sebulan sekali dan secara terus-menerus. Dan yang menjadi ciri khas dari madu jenis trigona ini, sensasi rasa madu yang manis dan sedikit asam. Jenis lebah trigona itama. Jadi ada beberapa jenis itama sebenarnya, ada beberapa jenis lebah trigona ya. Kalau di nasional bahasa ininya nasionalnya trigona. Jadi yang kita pilih ini ada beberapa jenis, lokal juga ada ya. Nah, ini untuk kita bantu koloni ini untuk mengurangi perburuan di alam ya. Karena dari masyarakat di Bukit Conggong ini sudah komitmen untuk tidak melakukan penebangan gitu, sehingga kita bantu koloni lebahnya. Sementara itu, Nibuan Syah, peternak madu mengatakan, madu trigona ini dalam sekali panen di satu stup atau sarang bisa mencapai 3 ons. Untuk harga 1 onsnya dijual dengan harga Rp45.000. Para pengunjung umpama dia kan mau sensasi, dia bisa kami bukakan itu kotaknya atau stupnya, dia sedot sendiri gitu kan. Seruput madu langsung dari sarang. Dari sarang. Kalau madu ini saya jual di sini itu dalam 1 on 40 sampai 45.000 per on. Iya. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat, setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.